Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah patut kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai detik hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk bertatap muka dalam acara tausiah Ramadan menjelang berbuka puasa pada bulan Ramadan 1441 Hijriah. Para pemirsa, pada kali ini saya akan mengajak para pemirsa mengaji bersama-sama dalam sebuah tema yang aktual sekali dan berkaitan dengan menjelang Lebaran, menjelang Hari Raya Idul Fitri, yaitu keutamaan silaturahim. Ada yang mengatakan silaturahim, ada yang mengatakan silaturahmi. Pada dasarnya substansi daripada kata itu adalah sama, yaitu berasal dari dua suku kata. Yang pertama silatun, yang kedua rahimun. Kalau digabungkan menjadi silaturahim, yaitu al-ihsanu ilal aqarib ila zawil ansab bisu'ali anhum wa difa'ani dharari anhum wa al-ihsanu ilaihim, yaitu silaturahmi atau silaturahim berasal dari dua suku kata silah, artinya adalah menghubungkan, menggabungkan. Ar-Rahim adalah kerabat, kakek, nenek, ayah, bunda, saudara, dan sebagainya yang perlu disambung persaudaraannya. Atau berbuat baik kepada kerabat, atau menghentikan atau mencegah madarat bagi mereka, serta menanyakan keberadaan, keadaan mereka semuanya. Itu adalah arti daripada silaturahim. Ada dua silaturahim yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Beliau mengatakan ada dua silaturahim di sini, yaitu silaturahim yang berbentuk umum dan silaturahim yang berbentuk khusus. Silaturahim berbentuk umum adalah silaturahim yang sifatnya hubungannya dengan seagama, yaitu satu akidah, satu tauhid, satu agama dalam ikatan agama Islam. Oleh karena itu kita bisa bersilaturahim dengan ulama, dengan umat Islam yang lainnya, walaupun tidak dalam satu kerabat. Yang kedua, silaturahim yang berbentuk khusus, yaitu silaturahim yang satu nasab, silaturahim yang sekeluarga. Itu bentuk silaturahim secara khusus. Para pemirsa di rumah, kalau sepakat dan sependapat dengan apa yang disampaikan Imam Qurtubi, berarti silaturahim ini bisa dilakukan secara umum maupun secara khusus. Secara umum artinya silaturahmi dengan umat Islam yang satu agama, yang satu akidah,
kepada sowan ke ulama-ulama, ke kiai-kiai, ke umat Islam yang lainnya, ataupun secara khusus yaitu berkunjung, menanyakan kabar, berita, keadaan dan sebagainya kepada kerabat-kerabat kita, pada orang tua kita, paman kita, kita, tante kita, saudara-saudara kita dan sebagainya. Para pemirsa, bagaimanakah kita melakukan silaturahmi ini? Bagaimana caranya kita melakukan silaturahim? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah berkunjung, mengunjungi atau bertamu. Momen Lebaran adalah momen untuk berkunjung, bersilaturahmi kepada orang tua kita, kepada kerabat-kerabat kita yang ada di kampung, yang ada di desa dan sebagainya. Akan tetapi untuk tahun ini, tahun 1441 Hijriah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, bentuk silaturahimnya mungkin bisa dilakukan dengan secara online, bisa secara WA, video call dan sebagainya. Akan tetapi substansi, menanyakan kabar dan sebagainya bisa dilakukan. Yang kedua, bisa dengan berbentuk pertolongan. Ketika saudara kita atau orang tua kita membutuhkan pertolongan, kekurangan harta dan sebagainya, maka bagi kerabat yang diberikan kemampuan, kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa memberikan pertolongan. Yang ketiga, bisa berbentuk doa bizahril ghaib, walaupun kita tidak berada dalam satu daerah atau satu kampung atau satu rumah, berjauhan dan sebagainya, bisa kita doakan setiap saat, setiap waktu untuk saudara-saudara kita, untuk orang tua kita. Kita doakan semoga beliau-beliau, mereka semuanya selalu diberikan keberkahan, umur panjang, kesehatan, rezeki yang melimpah. Itulah yang harus dilakukan. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW beliau mengatakan, hakul muslimi alal muslimi sittun, idza laqitahu fasallim alaihi, wa idza ta'aka fa'ajibhu, wa idza stansahaka fansahhu, wa idza marida fa'udhu, wa idza atasha fahamidallaha fasammithu, wa idza mata fattabi'hu janazatahu. Muttafaqun alaih. Yang artinya kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lainnya ada 6. Apabila ketemu, dia melakukan uluk salam, dia mengucapkan salam kepadanya. Kalau diundang, dia datang. Kalau sakit, ia jenguk. Kalau minta solusi, minta nasihat, dia nasihati. Kalau bersin, lalu ia mengucapkan alhamdulillah, didoakan. Dan yang terakhir, kalau meninggal dunia, kalau wafat, kita ikuti jenazahnya sampai ke liang lahat. Apalagi ini adalah kerabat kita, saudara kita. Para pemirsa, apa gunanya? Apa faedahnya? Apa ganjarannya orang yang melakukan silaturahmi atau silaturahim? Yang pertama, silaturahmi salah satu penyebab seseorang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, beliau mengatakan, ya ayuhan nas, afsus salam, wa at'imu ta'am, wasilu arham, wasallu laila wan nasu niyam, tadkhulu al jannata bisalam. Yang artinya, wahai manusia, ucapkanlah salam, berikanlah makan kepada orang yang kelaparan, sambunglah silaturahim pada saudara-saudara kita,
maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Yang kedua, orang yang silaturahmi atau silaturahim akan mendapatkan rizki yang melimpah dan umurnya akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man ahabba ayyub sata fi rizkihi wa ayyun sa'a fi asarihi fal yasil rahimahu." Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, diberkahi umurnya, maka lakukanlah untuk silaturahim, untuk menyambung persaudaraan, untuk menyambung persaudaraan. Yang ketiga, orang yang melakukan silaturahim dianggap oleh Rasulullah SAW, orang tersebut adalah orang yang beriman terhadap Allah dan hari akhir. Sebagaimana beliau katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu." Barang siapa yang beriman terhadap hari kiamat, beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka sambungkanlah persaudaraan, maka bersilaturahmilah. Yang keempat, orang yang memutuskan hubungan silaturahim, memutuskan persaudaraan, ditolak oleh Allah untuk masuk surga. La yadkhulul jannata qati'un, ay qati'ur rahim. Tidak akan pernah masuk surga orang yang memutuskan hubungan persaudaraan, memutuskan hubungan silaturahmi. Pemirsa, itulah sekilas, sejenak, sedikit pengetahuan dan pentingnya bagi kita semuanya untuk melakukan dan untuk menyambung hubungan persaudaraan, hubungan silaturahim. Dan dalam suasana pandemi seperti ini, silaturahim tetap bisa dilakukan dengan cara video call, dengan cara WA, dengan cara virtual. Silaturahmi virtual yang bermanfaat untuk saudara-saudara kita. Kalau toh umpamanya dengan memberikan angpau kepada ponakan-ponakan, pada saudara-saudara yang di kampung, bisa dilakukan dengan by transfer umpamanya. Tidak ada yang bisa, tidak ada halangan untuk tidak bersilaturahim di momen Lebaran nanti. Caranya dengan kondisi seperti ini, dengan cara yang tidak seperti biasanya. Terima kasih para pemirsa semuanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu bisa silaturahim, bisa menghubungkan, menyambungkan persaudaraan kepada saudara-saudara kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.